marilah sama-sama kita dengarkan takziah ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman Noho. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarati wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pemerintah desa atau yang mewakili yang sempat hadir, yang kami hormati keluarga yang berduka, orang tua almarhumah, yang kami hormati jemaah takziah yang insyaallah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah setiap langkah kita menuju ke tempat ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat pelajaran untuk kita. Seorang anak kecil meninggal itu tidak harus dia tua. Umuda upanggola mate, yang sakit yang tidak sakit akan mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, anak kecil yang meninggal akan menjadikan syafaat ketika orang tua yang ditinggalkan sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sayang kepada anak ini, mengimpikan, mendambakan mempunyai seorang anak yang mereka kasihi, tetapi Allah berkata lain. Allah yang lebih sayang, kun fayakun. Begitu lahir ke dunia, dilatih hati. Padahal seorang ibu, seorang bapak mendambakan anak. Kemudian setelah mereka mengetahui sudah ada janin dalam rahim mereka, seorang ibu begitu bahagia mengahedaa titi mamaliu. Mereka lah rawat dengan baik. Hetala ni paitualin jamu tipo karaja no wa jamu tipo karaja. Hetali malah putih taki atau ombong. Ketika beberapa bulan berada di alam rahim, 9 bulan 10 hari, kemudian lahir ke alam dunia. Begitu bahagianya orang tua, begitu bahagianya keluarga menyambut kedatangan sang buah hati belahan jiwa. Tetapi Allah berkata lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila teati, semua akan mati. Di sini janji ajal itu tidak mengenal muda, tidak mengenal tua. Bahkan bayi yang baru dilahirkan pun akan mati. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang kita percaya bahwa kematian itu menimpa seorang ilati adifi wala baik. Wahli ila patamola.
Tetapi kita tidak pernah berpikir apakah aku akan menyusul dia atau tidak. Apakah utiannya mau mati atau tidak. Percaya Bapak Ibu sekalian bahwa tiwala itu ilate, pahila patamola. Tetapi kita tidak pernah berpikir aku akan mati seperti apa. Mati wololo. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita datang untuk melayat ibu-ibu sekalian, debo motabia jenazah, sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Karena kenapa? Supaya debo luju tapi motabia Allah itu anu mati. Begitu besar pahala kita ketika kita sholat jenazah. Hanya itulah yang akan kita kirimkan kepada almarhum atau almarhumah. Debo motabia jenazah. Sering saya sampaikan, jamali menghukumi lo perkara-perkara dunia. Jamali menghukumi lo perkara-perkara yang membuat kita tertawa-tertawa, padahal orang yang berada di rumah itu bersedih karena ditinggal orang-orang yang disayang. Kita tak pernah tahu kapan kita akan mati. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat bi syai'in. Bi syai'in itu bermakna dia sedikit, kecil, sedikit. Ujian yang Allah berikan itu kecil. Walau ala ibu-ibu bapak. Bolo otak bola ustaz bodila atawani ngoli. Ya, Rasulullah SAW ketika anak beliau meninggal, Ibrahim meninggal, anak beliau menangis. Ketika itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal engkau telah melarang umatku untuk menangis di hadapan jenazah." Kemudian beliau menjawab, "Ini tangisan kasih sayang." Oleh menangis. Malih humayong Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, selama lidah kita belum mengungkit-ungkit. Waliyo anu lato dilelo de puskes wali jailat. Anu go indak pilelo ne bojang jailat. Walu wali jalai vaksin jailat. Tidak bisa kita mengandai-andai seperti itu. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melarang orang yang menangis ketika ada kematian, tetapi Rasulullah melarang kita menangis meratap. Yang meratap itu mah yong adi dua tahu yong mah pom-poman dilo ilangango mga abi bisa lamai. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Boleh kita menangis meneteskan air mata, tetapi di dalam hati kita ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho atas ketetapan uitolo mau ringankan ketika almarhum atau almarhumah diusung ke pemakaman, itulah yang akan meringankan orang yang meninggal. Jemaah 5 bolo sampai lontong kubur mai maile duga mele-mele de bota yang atayangan hiyomo Pak Bu. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita bisa menangis, silahkan, tetapi jangan sampai lidah kita mengungkit apa yang tidak bisa, apa yang dilarang oleh baginda besar Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wali patah wali tailati takikina itu tonton tambah pilih Bapak Ibu sekalian. Anak kecil yang meninggal, yang belum balik itu dia langsung ke surga. Ketika pada hari kiamat, imai maju imali mengulbalio. Ketika kami, ya Allah, kami di dunia tidak berjumpa, tidak bertatap muka dengan orang tua kami, izinkanlah kami di surga ini, ya Allah, bersama-sama dengan orang tua kami. Pada orang tua disabari, harus sabar, ikhlaskan, bersabar sejenak ketika kita hidup di dunia. Insya Allah mereka akan menunggu kita di surga nanti. Demo sabari, jangan mamolong kami bisa lamai, karena semua akan mati. Undungi mati belum balik, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, pena catatan amal itu akan diangkat terhadap 3 orang. Yang pertama adalah orang yang tidur sebelum dia bangun. Jadi dipetula dulu antu tuluhu Bapak Ibu sekalian, dipetula dulu anu musawara itu. Anu tutuluhu Bapak Ibu biar hemo hahalan duia, biar honggong bola ira aja tula dulu yo. Biar hemo mulai dua awal aja tula dulu Allah Ta'ala barikat.
Itu yang pertama, tidak ditulis sampai dia bangun. Kemudian yang kedua adalah pena catatan amal itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kepada orang yang gila sampai dia waras. Anu tabio biongo judi ama catat diolio, catat diolio dosa lo tabiongo. Jadi anu ingin bebas dalam dosa, silahkan mati biong, kanu hila mati biong. Kanu hila jaga Quran itu dosa mati biong. Kemudian yang ketiga adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pena catatan amal terhadap anak ketika dia belum balik. Dia balik baru dia tulis semua dosa-dosa yang dia lakukan. Maka orang yang meninggal sebelum dia balik, dia langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi walimat 3 golongan ini bolong-bolong lautoro atau hilang Bapak Ibu sekalian. Enggak anu hilawo tutuluhu terus biar hemo boleh dua Bapak Ibu sekalian, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala biar ikut tinggal ada tipe itu atau laku dia mau takut dosa asal itu tuluhu. Waduh hila bebas ke dosa demo dibiong opo bebas, tidak dicatat oleh Allah, tidak dicatat oleh malaikat. Karena semua yang kita lakukan ini dalam pengawasan malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat hafazah kiraman mulia katibin mencatat ya'lamuna ma taf'alun. Semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat pencatat segala amal kita. Maka kita berjalan berniat dari rumah, saya berniat datang ke tempat itu untuk memenuhi undangan. Karena ini adalah hubungan silaturahmi kita, jangan sampai putus. Ini termasuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibangga-banggakan oleh malaikat pada hari kiamat. Ya Rabb, dibangga-banggakan di hadapan majelis-majelis malaikat. Wahai malaikat, inilah dulu makhluk yang bernama manusia yang dulu taubaita ma min Allah Subhanahu wa taala. Malaikat protes, "Weh, jabal ma waju budi manusia. Jangan ciptakan makhluk yang bernama manusia." Kenapa? Karena mereka hanya membuat kerusakan di atas muka bumi. Bolo Allah taala ma gau otawa bila atawa. Gau otawa bila atawa kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berada di majelis seperti ini, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelis-majelis malaikat. Debilohi tajauh hilingol itu aku menciptakan makhluk yang bernama manusia. Lihatlah mereka saling menyambung tali silaturahmi, mereka saling mengagung-agungkan kebesaran aku, dan mereka saling bersabar ketika ditimpa oleh musibah. Jadi kita ini diuji oleh Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bisa ini. Coba saya tanya, toko jinto tu tuang do juta, patalo dehu 100.000 lo dehu. Utanu mulai tanggula orang itu 100. Ya wali bomalo dehu 100.000. Tanggula itu orang ada bojalo dehu 100.000 wali do juta. Padahal kita tidak melihat yang ditinggalkan oleh yang 100.000 itu masih 900. Alhamdulillah, 900.000, 100.000 loh deh, 900. Kadang-kala kita tidak merasa bersyukur. Mengapa ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kita jarang bersyukur? Karena sudah terlalaikan oleh nikmat yang Allah berikan. Beda dengan duka, dengan cobaan yang Allah berikan. Padahal cobaan ujian bisyai'in, sedikit, hanya sedikit ringan yang Allah berikan. Ilong wala dengo ida orang sawa anu wahiyalo Allah Subhanahu wa taala cobaan. Cepat kita dapat merasakan, apalagi kedukaan anak yang kita sayang meninggal, orang tua, saudara, kerabat, tetangga yang meninggal yang kita sayang. Ngoida orang sawa. Mengapa demikian? Karena kita merasa memiliki, padahal semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita mendapatkan musibah, katakanlah qalu, kita selalu berkata kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hati kita harus ada kata ridho. Ridho, ya Allah, aku ridho dengan ketetapanmu, karena aku juga akan menyusul orang yang telah engkau panggil lebih dulu. Kami hanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Alladzi khalaqal mauta. Mengapa Allah ciptakan mati? Wal hayata. Mengapa Allah ciptakan mati dan hidup? Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Waalaikumsalam. Turun depan. Hadirin jamaah takjir rahimakumullah. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Wal hayata. Allah ciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup, ada mati? Maila wala pinahutumila Allah subhanahu wa ta'ala patel papatumulolio. Dari sebelumnya kita mati, kemudian dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dimatikan. Wala patuju. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji. Ketika Allah berikan kehidupan, Allah uji siapa yang beramal. Uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jamu gratis putih tutumulo. Wali asali sesehat, asali sanangi. Yang penting kita mempunyai harta, berbahagia dengan anak istri, mempunyai rumah yang mewah, mempunyai kendaraan yang mewah, mempunyai deposito di bank yang begitu banyak. Ini bukan tolak ukur kita untuk menghadap Allah. Yang dilihat, la tajulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya. Pohiliali tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, an umrihi fi ma'afnah, tutumulumu umurumu tonton belum itu. Melohiami umur, aku telah memberikan umur 60 tahun, 70, 80 tahun. An umrihi fi ma'afnah, umurmu kau habiskan untuk apa? Apakah aku berikan umur yang begitu panjang? Dalam hal syukur. Apakah engkau bersyukur? Bagaimana rasa syukur kita? Wanuhiyal taurijiki, wajib kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas rezeki pemberian pelantaran dari manusia. Tetapi bersyukur dengan lisan tidak menjamin kita untuk taat kepada Allah. Dia bersyukur perbuatan. Misalkan notapu harta yang banyak, ada gaji yang banyak, kita sisipkan untuk sedekah, kemudian kita kirimkan kepada orang yang kita sayangi. Misalkan orang tua kita sudah tidak ada, madu orang tua di sini, orang akan lihat. Ada yang menasihati saya, Bapak Ibu sekalian, uti wanu atutu motoli ango mengodulaa bila helir ta mengodulaa mati. Tolu tak banari motoli ang, siapa yang betul-betul sayang kepada orang tua? Mereka akan melihat ketika orang tuanya telah meninggal, dilihat misalnya anak-anak berapa orang. Bila helio tolu tak betul-betul motoli ango. Bagaimana caranya? Bukan memberikan materi yang begitu banyak, bukan. Tolu tak motoli ango tahe sedekah atas nama orang tuanya. Siapa yang sayang kepada orang tuanya, dia bangun tengah malam bermunajat, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatabu pielo ibu-ibu sekalian yang sayang kepada orang tua. Jangan mabohyo-hyokan, tiba apa hati tak tahu yangu. Bila malah dia tu TikTok audito. Tu TikTok. Udah awak tiba apa. Kemudian setelah selesai 7 hari, 40 hari segala macam, membuka aurat. Kalau engkau betul-betul sayang kepada orang tua, taatlah kepada Allah. Kalau engkau betul-betul sayang kepada ayahmu, tutup aurat. Hei utimala jumo zaman bilehelo. Hei pokoknya tangi itu dalam kubur. Mengubah apa pengitang itu dalam kubur.
wali Jember Jaya wali Ustaz wali malah dia tomat. Orang-orang yang di dalam kubur itu berteriak mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, mata kami sudah melihat ajabmu ya Allah, mata kami sudah melihat siksaan ya Allah, wasami'na, telinga kami telah mendengar suara teriakan, pekikan, tangisan, rintihan, farjina, kembalikanlah kami lagi ke dunia ya Allah, na'mal solihah, kami ingin beramal soleh, inna mukinun, hari ini kami akan yakin. Foto itu kami dia yakin dia uji, saya membuat lepai. Laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Rabb, sekiranya engkau menunda kematian kami walau hanya sedetik saja. Dia menghilang wali peputum lapeng di minggu ya ayah. Dia menghilang hula ya Allah. Peputum lapeng hula mak. Di polo-polo putih biloli dipo. Dia menghilang tahun dia. Tetapi ajarin Allah meminta hanya sedetik saja. Peputum lapeng biar bos 1 detik. Mengolah detik putih bukan raja Allah bapak ibu sekalian. Detik waktu tunggu detik ini kita jadikan untuk apa? Amba hula, tahun ubah. Rasalah tidak cukup. Untuk apa? Fa'asaddakoh, aku ingin bersedekah. Oh ilmu sadakah. Fa'akum minas salihin. Aku ingin beramal saleh. Gak wali anta dia percaya, silahkan. Kata malaikat turun kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, isba'sita, silahkan engkau berbuat sesuka hatimu, silahkan engkau bekerja sesuka hatimu, tunlau atagila alamu, silahkan, tunau alamu ilmu terserah, tunau alitamu, ketika engkau diberikan jabatan, tunau alitamu, silahkan, isba'sita, silahkan hidup sesuka hatimu. Tapi ingat dima'nya Rasulullah, fa'innaka mayyitun. Debo mate, semua akan diminta pertanggungjawaban, mulai dari umur, kemudian ilmu, kemudian harta di mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Wala jawab ya Bapak Ibu sekalian. Apakah di sini Ustaz ini menasihati? Tidak. Dia menasihati, hanya mengingatkan saja. Ketika kita mempunyai anak, Walema tuala anak, tutup aurat kalau engkau betul-betul sayang kepada orang tuamu. Tutup auratmu nak, tutup auratmu. Kemudian katakan kepada anak lelaki kita yang sudah balik, nak, datangilah masjid untuk sholat berjamaah kalau engkau betul-betul sayang kepada orang tua. Dia hulia mau. Ketika kita ingin berbahagia bersama keluarga kita di akhirat kelak, marilah kita saling mengajak keluarga, anak, sahabat, kerabat, tetangga untuk saling mengingatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai dolio, misalkan watia, jangan malah belum ingatimu, jangan belum ingatimu oleh belum ingati latia. Saya sudah peringatkan berulang-ulang kali, tetapi mereka belum bisa mengambil peringatan itu. Dan ultima urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terbebas, kita terbebas. Kita ingatkan kepada orang-orang yang lupa. Uti-utiaro ciu hunali otajia. Uti-utiaro hunali ada kedukaan, ada kematian, ada ceramah, ada takjiah, ulu tailate. Wa ila ceramah lo jam maso. Hetajia lo ju jam maso. Modunga ceramah belum. Aku uji mereka dengan peringatan yang begitu membuat mereka dadak tersesat. Walau itu mati anak, istri, suami, semua yang kita sayang mati. Tetapi Allah akan lihat, akan tanya, walati ilu jimal kematian, tidak mau mengambil pelajaran dari kematian. Apakah dia bisa mengambil pelajaran? Dia boleh gelola ngope uleh larangnya Allah Subhanahu wa taala. Mabawa dia gila malah tutup bola bukti. Apakah saya sampai mati, sampai Allah takdirkan saya mati, dibodong kau di perbuatan. Padahal semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maflok kulit tumutu toni bah mengaku dong muda. Walide mak umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia itu mau tobat wali.
untuk bertobat. Wah itu nggak mudah, masih muda men, masih jauh perjalanan, belum tentu Pak Bu di petandu. Apakah kita mengira masih hidup besok? Belum pasti. Begitu banyak orang-orang yang sehat, Allah panggil mereka ketika dipanggil untuk taat kepada Allah, setiap ngoloju, itu yang lemah putih maksiat. Dulu itu mau ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar men, masih muda, belum muda, perjalanan masih jauh, masih panjang. Lombu mulai ilate, bujamalole, lombu mulai ilate. Allah tidak menunggu kita sampai bertobat dulu baru Allah cabut roh kita. Likulli ummatin ajal, setiap umat, setiap orang itu mempunyai ajal. Kalau ajal kita sudah sampai, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, tak bisa dimundurkan walau hanya sedikit saja. Jadi jamaah mengaku wali dong sesehat tahu. Wali itu wali sesehat di mailate. Tidak mengenal sehat, tidak mengenal sehat, tidak mengenal sakit. Tetapi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tamuta nafsun, tidak akan. Kalau dialah tidak. Tetapi ini kalimat diawali dengan lan tamuta, lan tidak akan. Tamuta tidak akan mati, nafsun tidak akan mati seorang insan, seorang manusia. Qabla an tastaqbila rizqaha, sebelum rezekinya itu penuh, wa ajalaha, dan ajalnya juga akan sampai. Maka hari ini kalau belum sampai, belum cukup nikmat yang Allah berikan, rezeki kita belum penuh di pemati. Wali bolon anggota di kota itu wali ilam pandipata mailat untuk pelantara saja. Wali anjaroan bong intani di lelor de puskas wali jainat sudah ajal, biarlah sampai di ujung dunia. Kalau sudah ajal, tetap malaikat akan menjemput. Wanu di polo-polo rezeki, maka kita belum akan mati. Wanu mailopolo Bapak Ibu sekalian, biar ceramah di mati. Wau tahu kalau mati ada mailopolo rezeki. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, ketika rezekinya sudah sampai, sudah penuh, kemudian ajal akan sampai. Ijazah ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda. Biar mau tianda atau utuan wali itu yang malah topam zaman untuk tempo pawat yang menapa di kota, belum tentu Pak. Mau tianda lari dari takdir Allah, tidak. Yang kita kokohkan, yang kita kuatkan hanyalah iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, dan berusaha sekuat tenaga kita ikhlas dengan ketetapan Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak terlalu banyak untuk menguraikan kata, karena di hadapan kita sudah ada rezeki yang tuan rumah hidangkan. Tidak bisa kita berlama-lama ketika ada rezeki yang ada di depan mata. InsyaAllah sedikit kata-kata ini akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir saya buat keluarga yang berduka, ibu bapak yang ditinggalkan almarhumah, bersabarlah, karena adik kecil yang meninggal ini akan menjadi aset, akan menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Yang penting kita sabar, ikhlas, ridho, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku syafaat daripada anakku yang telah Engkau panggil ya Allah. Bukan berdoa ya Allah ampunilah dosa, jangan dosa Tio, jangan dosa. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat almarhumah adik kecil ini. Jamal doa, ya Allah ampunilah dosanya ya Allah, mudah-mudahan ditempatkan di surga. Memang ke surga tambah tilio. Jamal doa arti memang jangan dosa tiba itu tambah doa mol. Insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa supaya menambah keberkahan majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الساعات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإسلام يا رب. Akhirkanlah kehidupan kami dalam Islam. Wakhtim lana bil iman ya Rabb. Akhirkanlah kehidupan kami dalam keadaan membawa iman. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Akhirkanlah kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.